Oh, biarkan saja dulu ya, karena saya masih membuat laporan. Nanti saya akan bersama adik melakukan kunjungan ke taman untuk melihat gimana kondisi pasien. Kemudian untuk sekarang adik siapkan dulu apa yang akan mau dibawa ke taman atau persiapan yang lainnya. Isi, Bu. Di suatu rumah sakit di Kabupaten Badung, terdapat 2 pasien dengan gangguan jiwa. Salah satu pasien wanita yang sedang mengganggu seorang pasien laki-laki yang sedang duduk merenung. Kemudian, datanglah 2 orang perawat yang akan menghampiri kedua pasien tersebut dan dibawa ke ruangan. Pasien yang tadi sudah saya bawa ke ruangan meja dan ini data-datanya ya. Oke, terima kasih. Nanti akan saya baca, akan saya periksa datanya. Nah, 5-10 menit lagi kan dokter akan visite ke ruangan. Nanti kita berencana menanyakan ke dokter apakah pasien sudah dibolehkan dirawat jalan atau bagaimana. Untuk sementara itu, ada bisa melakukan kunjungan ke ruangan yang lain. Setelah perawat membawa pasien ke ruangan, perawat pun mengunjungi dokter untuk melakukan diskusi. Baik dok, untuk hasil pemeriksaan sudah saya setorkan tadi. Dok, saya ingin bertanya karena kondisi pasien memang sudah cukup membaik. Apakah pasien ini akan dilakukan rawat jalan atau bagaimana dok? Baik, menurut hasil pemeriksaan hari ini pasien sudah lebih baik dari sebelumnya, dan untuk perawatan sudah bisa dilakukan di rumah dengan keluarga. Dan jika pasien kambuh dan semakin menjadi, bisa langsung pihak keluarga untuk menghubungi pihak rumah sakit. Untuk kontrolnya ke setiap minggu atau gimana dok? Untuk kontrolnya bisa dilakukan setiap minggu. Baik dok, izin bertanya, apakah penyuluhannya akan dilaksanakan? Baik, untuk masalah penyuluhan bisa adik sendiri melakukan penyuluhan terhadap keluarga, dibantu dengan perawat seniornya. Terima kasih dok. Untuk dokter, rencana pulang itu hari ini atau besok? Untuk rencana pulangnya, pasien bisa besok, bisa boleh pulang setelah saya melakukan visit sekali lagi ke pasien. Baik dok, jika seperti itu nanti saya akan melakukan kunjungan ke ruangan beserta saya akan menghubungi dokter besok lagi terkait hasil rekaman tersebut. Terima kasih dok. Setelah selesai diskusi, perawat pun kembali mengunjungi ruang setiap pasien untuk mengajak keluarga pasien mendengarkan penyuluhan. Sedang berlangsungnya penyuluhan pada keluarga pasien yang akan dilakukan rawat jalan. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan terkait kan besok pasien akan dibawa pulang. Nah, nanti tujuannya saya melakukan penyuluhan ini besok agar pasien sampai di rumah, kemudian seandainya pasien tersebut mengalami kambuh kembali itu dari pihak keluarga tidak panik, kemudian dan dapat menanganinya. Modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan pelih agulikan, yen sing stres pasti buduhan. Sirah uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawidan. Warung sepi pelanggan, omset medik-medikan, warung ekone
pasti misi tanaman. Ulian telat makan asa melambung tiang menekan ia ngorahan ulian ama beregan. Pada saat berlangsungnya penyuluhan, dua keluarga mengajukan pertanyaan. Ini atas waktunya, sebelum saya tutup, apakah ibu dan bapak di sini ada yang ingin ditanyakan? Biar nanti sampai rumah tidak bingung ketika pasien itu kambuh gitu. Ya, itu bisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ibu Mita, bagaimana ketika pasien tidak mau minum obat kemudian memutus itu? Nah, jadi begini, pasti ada saja kendala ketika pasien dilakukan rawat jalan di rumah, tentunya pada saat pemberian obat. Memang kebetulan pasien ini lagi tidak stabil dalam emosinya, sehingga pada saat kita memberikan obat, kemudian pasien menolak atau mungkin itu sarannya itu adalah kita pasti sebenarnya kita tahu di rumah itu pasien lebih nyaman, lebih terbuka dengan siapa. Misalnya adik dari ibu Mita ini lebih terbuka dengan bapaknya. Nah, jadi jangan ibu yang memberikan obat, jadi bapaknya saja yang memberikan begitu. Kemudian kalau memang pasti bapaknya tidak mau memberikan obat itu, tentunya kita biarkan dulu sebentar, kemudian kita buka pintu dengan kunci, pasti punya di rumah kunci pedal. Kemudian buka, kemudian si bapak yang tadi dipercayai oleh si anak melakukan pendekatan dan tanya hal apa yang membuatnya seperti itu. Begitu pasien misalnya pasien tidak mau menjawab, kita mencari tahu apa keinginan pasien. Misalnya pasien suka mendengarkan musik, kita putar musik itu, kemudian ketika kita putar musik itu, ketika pasien merespon dan mau menyatakan sebenarnya apa yang dia inginkan, di situ kita bisa masuk perlahan mendengarkan cerita pasien, kemudian dari situlah kita bisa masuk memberitahu bahwa ayo kita minum obat seperti ini. Nah, perlu juga di sini saya tambahkan, ketika nanti pasien di rumah, kita harus menghindari benda tajam ataupun benda yang kemungkinan bisa dilakukan pasien dalam melakukan percobaan bunuh diri. Misalnya ini banyak sekali kasus yang sering dialami masyarakat. Misalnya di kamar pasien jauhkan hal seperti pisau, gunting, kemudian tali jika ada, kemudian bisa saja korden nanti dilakukan untuk melakukan percobaan bunuh diri begitu. Jadi ibu bapak di sini harus benar-benar di bawah kontrol pasiennya, nanti biar dalam pengawasan artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, nanti ketika misalnya dalam beberapa hari atau minggu ke depan pasien memang seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak terkendali, ibu bapak di sini boleh menerapkan dari pihak rumah sakit, nanti kan dari ini akan mengunjungi rumah ibu begitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Lagi Ibu Linda. Saya mau nanya, gimana kalau obat anak saya habis, tapi anak saya tiba-tiba kumat, gimana cara menanganinya?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Linda. Gimana kalau obatnya habis dan kamu gitu ya? Nah, jadi di sini kan dilakukan kontrol sesuai arahan dokter. Tadi saya sudah melakukan diskusi dengan dokter bersama rekan saya bahwasanya untuk beberapa minggu ke depan ini akan dilakukan, pasien akan kontrol setiap seminggu sekali. Nanti ibu juga perannya di sini seperti yang saya bilang tadi sangat penting, melihat apakah obat pasien habis atau tidak, kemudian kapan untuk berhenti mengonsumsi obatnya kapan. Jadi begitu ibu nanti bisa langsung tanyakan ke dokter pada saat melakukan kontrol. Begitu misalnya baru kontrol, sebelum kontrol sudah habis obatnya, ibu bisa langsung telepon. Nanti kan diberikan nomor telepon dokter yang nanti akan melakukan informasi ini dilakukan rapat. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kemudian nanti sekian saja dulu kunjungan saya. Besok saya akan bersama saya dan dokter akan melakukan kunjungan ke ruangan dan melakukan penyuntikan. Baik, saya akan serahkan ke teman saya. Setelah perawat memberikan tanggapannya, penyuluhan pun telah selesai dilaksanakan. Yeah.